Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Data Putu Susunda Pratnyadini, nomor absen 3 dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika wajib, yaitu yang pertama tentang bangun ruang dan yang kedua adalah tentang statistika. Berikut adalah video pembelajarannya. Oke, yang pertama yaitu kedudukan titik terhadap titik. Di sini saya menulis dua titik yang berbeda atau terpisah. Titik A terpisah dengan titik B, atau A dan B adalah dua titik yang berbeda. Titik B berhimpitan dengan C dan titik B sama dengan titik C. Yang selanjutnya yaitu kedudukan titik terhadap garis. Terdapat ruang kubus, yaitu titik F terletak pada garis EM atau perpanjangannya. Titik H adalah tidak terletak pada garis EM atau perpanjangannya. Yang selanjutnya adalah kedudukan titik pada bidang. Terdapat ruang kubus yang saling berhimpitan. Titik P terletak pada bidang ABCD atau perluasannya. Yang kedua, titik Q tidak terletak pada bidang ABCD atau perluasannya. Dapat dilihat dari gambar tersebut. Selanjutnya yaitu kedudukan dua garis. Terdapat dua garis berpotongan apabila keduanya terletak pada satu bidang dan memiliki satu titik persekutuan. Contohnya pada gambar, yaitu garis AB berpotongan dengan garis BC di titik B. Selanjutnya yaitu dua garis yang sejajar apabila kedua terletak pada satu bidang dan tidak memiliki titik persekutuan. Contoh pada garis AB sejajar dengan garis CD. Yang kedua yaitu dua garis berhimpitan apabila keduanya terletak pada satu bidang dan memiliki lebih dari satu titik persekutuan, seperti pada contoh di gambar, garis AP berhimpitan dengan garis PB. Yang ketiga adalah dua garis yang bersilangan apabila keduanya tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak memiliki titik persekutuan. Contoh pada gambar, garis FH pada garis merah ini bersilangan dengan garis BG. Lalu kedudukan garis pada bidang. Garis sejajar bidang apabila tidak memiliki titik persekutuan. Contoh pada gambar, garis FH sejajar dengan bidang ABCD. Lalu garis berhimpitan dengan bidang apabila memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Contoh pada gambar, garis BD berhimpitan dengan bidang ABCD. Lalu garis memotong bidang apabila memiliki satu titik persekutuan. Contoh pada gambar, garis HB berpotongan dengan bidang ABCD di titik B. Yang selanjutnya adalah garis memotong tegak lurus pada bidang, juga tegak lurus terhadap minimal dua garis pada bidang. Contoh pada gambar, garis BF memotong tegak lurus dengan bidang ABCD. Lalu yang selanjutnya, kedudukan dua bidang. Yang pertama, dua bidang sejajar apabila tidak memiliki garis persekutuan. Contoh pada bidang ADHE sejajar dengan bidang BCGF. Yang kedua adalah dua bidang berhimpit apabila memiliki lebih dari satu garis persekutuan. Contoh, bidang ABD berhimpitan dengan bidang BCD. Yang ketiga adalah dua bidang yang berpotongan apabila memiliki satu garis persekutuan. Contoh pada gambar sudah dijelaskan, bidang ABCD berpotongan dengan bidang BCHE di garis BC. Lalu selanjutnya adalah proyeksi titik ke garis. Dilihat pada gambar,
tarik garis ke titik G yang tegak lurus dengan AB. Sudah dijelaskan di sini. Lalu terbentuk garis BG. Titik potong antara garis GB dan AB yaitu di titik B adalah hasil proyeksi titik G terhadap garis AB. Selanjutnya adalah proyeksi titik ke bidang. Dapat lihat pada gambar juga, tarik garis dari titik F yang tegak lurus pada bidang ABCD. Terbentuklah garis FB. Titik potong antara garis FB dan bidang ABCD yaitu titik B adalah hasil proyeksi dari titik F ke bidang ABCD. Selanjutnya adalah proyeksi garis ke garis. Yang pertama, proyeksi titik A dan G ke garis AC. Didapat titik A dan C seperti pada gambar. Hubungkan titik hasil proyeksinya, sudah terhubung. Ruas garis AC adalah hasil proyeksi ruas garis AG ke garis AC. Lalu selanjutnya proyeksi garis ke bidang. Yang pertama, proyeksikan titik C dan H ke bidang ABCD. Terdapat titik C dan D. Hubungkan titik hasil proyeksinya. Lalu ruas garis CD adalah hasil proyeksi ruas garis CH ke bidang ABCD. Selanjutnya adalah proyeksi bidang ke bidang. Yang pertama, proyeksikan titik B, D, dan G. Seperti pada gambar sudah dijelaskan. Didapat titik B, D, dan C. Dan hubungkan titik hasil proyeksinya, sudah dihubungkan pada gambar. Bidang BDC adalah hasil proyeksi pada bidang BDG ke bidang ABCD. Yang selanjutnya adalah perbandingan luas segitiga. Di gambar sudah dibuat bangun segitiga. Alas AB adalah luas ABC sama dengan luas ABC dari alas BC. Dapat dirumuskan AB kali AC per 2 sama dengan BC kali AD per 2. Duanya dapat dicoret menjadi AB kali AC sama dengan BC kali AD. Selanjutnya adalah kesebangunan. Dilihat pada gambar segitiga RST dan segitiga PQT sebangun. Jadi dapat dirumuskan TR per TP sama dengan RS per PQ sama dengan TS per TQ. Jarak dua titik dapat pada gambar. Jarak titik A ke G adalah panjang AG yang bisa memperoleh menggunakan rumus Pythagoras untuk segitiga ACG menjadi AG kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CG kuadrat. Selanjutnya, jarak titik ke garis. Yang pertama, proyeksikan titik G ke garis AB. Terdapat sudah ada di gambar. Didapat titik B. Hubungkan titik G dan B. Selanjutnya, panjang GB adalah jarak titik G ke garis AB. Oke, selanjutnya jarak titik ke bidang. Yang pertama, proyeksikan titik F ke bidang ABCD. Lalu didapat titik B dan hubungkan titik F dan B. Yang keempat adalah panjang FB adalah jarak titik F ke bidang ABCD. Selanjutnya adalah jarak dua garis sejajar. Ambil satu titik pada garis AH, misalnya titik A,
proyeksikan titik A ke bidang BG seperti ini. Lalu didapat titik B. Dan jarak titik A ke titik B adalah jarak antara garis AH dan garis BG. Lalu yang selanjutnya adalah jarak dua bidang sejajar. Dilihat pada gambar, ambil titik pada bidang EFG. Misal titik F, proyeksikan titik F ke bidang ABCD. Saya pada gambar sudah didapat titik B dan panjang garis FB adalah jarak bidang EFG ke bidang ABCD. Selanjutnya adalah jarak dua garis bersilangan. Terlihat sudah pada gambar. Yang pertama, buat garis yang dilewati garis AC dan tegak lurus dengan HF. Misalkan bidang ACGE, cari titik potong bidang ACGE dan garis potong AF yaitu titik P. Dapat di sini. Proyeksikan titik P ke garis AC. Ini sudah. Didapat titik G. Panjang garis PQ adalah jarak antara garis AC dan garis HF. Selanjutnya adalah jarak garis ke bidang. Yang pertama, ambil satu titik pada garis AB. Misalnya titik A. Proyeksikan titik A pada bidang DCGH. Sudah. Lalu didapat titik D. Panjang garis AD adalah jarak garis AB ke bidang DCGH. Selanjutnya adalah sudut antara dua garis. Sudut antara garis EG dan garis GB adalah sudut BGE. Yang pertama, geser garis BG sejajar dengan garis asal sampai berpotongan dengan garis AE. Yang kedua, sudut garis BG dan AE adalah sudut EAH. Lalu yang selanjutnya adalah sudut antara garis dan bidang. Yang pertama, proyeksikan garis AG ke bidang ABCD. Didapat garis AC dan sudut antara garis AG dan bidang ABCD adalah sudut GAC. Sudut antara dua bidang. Cari garis berpotongan antara bidang BDG dan bidang ABCD. Sudah terdapat pada gambar. Didapat garis DB yang ini. Lalu cari garis pada bidang BDG yang tegak lurus dengan BD. Didapat garis GP. Dari titik P, buat garis pada bidang ABCD. Lalu didapat yang tegak lurus dengan bidang BD dan didapat garis PC. Sudut antara bidang BDG dan bidang ABCD adalah sudut GPC. Bab kedua yang selanjutnya adalah tentang statistika. Data tunggal adalah data yang disusun sendiri menurut nilai dan besar masing-masing. Contoh, terdapat data yaitu 8, 7, 6, 6, 8, 8, 10, 9, 7, 9. Dibuat dalam tabel seperti gambar berikut. Contoh diagram batang. Lalu yang kedua adalah data kelompok. Data kelompok adalah data yang jumlahnya cukup banyak dan disajikan dalam kelas atau interval tertentu. Contoh data kelompok. Data jumlah tabungan tiap keluarga desa Sukamakmur dalam ribuan. Seperti sudah ada pada gambar, dalam bentuk kelompok bisa dijadikan dalam bentuk histogram dengan cara cari tepi bawah dan tepi atas tiap kelas, buat bidang tempat menyajikan data yang memuat nilai tepi dan frekuensi setiap kelas, gambar data sesuai dengan informasi frekuensi kelas.
dapat dilihat pada gambar seperti ini, gambar histogram. Yang selanjutnya adalah OGIF dengan cara buat tabel seperti pada gambar, lalu buat frekuensi kurang dari dan lebih darinya. Lalu jika membuat OGIF positif, kita bisa membuat dengan bentuk diagram seperti pada gambar. Lalu jika dibuat dalam OGIF negatif dengan cara pada tabel gambar ini. Selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data. Yang pertama yaitu min adalah nilai rata-rata data, yang kedua modus adalah nilai yang paling sering muncul, dan yang ketiga adalah median yaitu nilai tengah data. Data tunggal yang pertama adalah min, dapat dirumuskan yaitu x1 per n atau jumlah datanya, jumlah frekuensinya. Yang selanjutnya adalah data kelompok dalam min, dapat dirumuskan yaitu f1 kali x1 per f1. Keterangannya f1 adalah frekuensi data yang keberapa, lalu x1 nya adalah nilai tengah masing-masing kelas. Lalu data kelompok dalam modus dapat dirumuskan yaitu TB tambah P kali D1 per D1 tambah D2. Keterangan yaitu adalah TB adalah tepi bawah dari kelas modusnya, P adalah panjang atau lebar kelas modusnya, D1 adalah selisih frekuensi modus dan selisih frekuensi dengan frekuensi sebelumnya. Yang D2 adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya. Lalu rumus median dalam data kelompok yaitu TB tambah P kali N per 2 kurang F kumulatif sebelumnya per F median. Keterangannya dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya adalah ukuran letak data, dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama sehingga ada 3 nilai kuartil. Yang kedua adalah desil, yaitu membagi data menjadi 10 bagian yang sama sehingga ada 9 nilai kuartil. Yang ketiga adalah persentil, yaitu membagi data menjadi 100 bagian yang sama sehingga ada 99 nilai kuartil. Lalu kuartil dalam data tunggal dapat dirumuskan Q1 sama dengan X kali I per 4 kali 1 tambah 2. Lalu desil dalam data tunggal dapat dirumuskan yaitu D1 sama dengan X kali I per 10 kali 1 tambah N. Lalu persentil data tunggal dapat dirumuskan yaitu P1 sama dengan X tambah I per 100 kali 1 tambah N. Yang selanjutnya adalah kuartil dalam data kelompok, dapat dirumuskan Q1 sama dengan TB kali P kali 1 per 4 N kurang F kumulatif per F kelas kuartil. Keterangannya dapat dilihat pada gambar. Lalu desil pada data kelompok dapat dirumuskan D1 sama dengan TB tambah P kali 1 per 10 N kurang F kumulatif sebelumnya per kelas desil. Keterangan dapat dilihat juga dalam gambar. Yang terakhir adalah persentil data kelompok, dapat dirumuskan yaitu D1 sama dengan TB tambah P 1 per 10 N kurang F kumulatif sebelumnya per F kelas desil. Lalu yang ketiga adalah ukuran penyebaran data, dapat dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama jangkauan adalah selisih dari data terbesar dan data terkecil dengan data terkecil. Yang kedua adalah jangkauan kuartil, yaitu selisih dari kuartil atas dan kuartil bawah data. Yang ketiga adalah simpangan kuartil, yaitu nilai jangkauan kuartil dibagi menjadi 2. Yang keempat adalah simpangan rata-rata, yaitu rata-rata dari selisih data dengan nilai rata-rata datanya. Yang kelima adalah ragam atau variansi, yaitu rata-rata kuadrat selisih data dengan nilai rata-rata datanya. Yang keenam adalah simpangan baku atau standar deviasi, yaitu akar dari nilai variansi. Jangkauan data kelompok dapat dirumuskan pada gambar sudah dijelaskan, tepi atas kelas tertinggi kurang tepi bawah kelas terendah. Jangkauan kuartil data kelompok dapat dirumuskan seperti ini juga.
Simpangan kuartil dapat dirumuskan seperti gambar, sudah dijelaskan. Simpangan rata-rata dapat dirumuskan yaitu SR sama dengan F1 kali mutlak XI kurang rata-rata per F1. Agam variansi dapat dirumuskan yaitu S kuadrat sama dengan F1 kali XI kurang rata-rata kuadrat per F1. Simpangan baku atau standar deviasi dapat dirumuskan S sama dengan akar F1 kali XI kurang rata-rata kuadrat per F1. Nah, itu adalah video pembelajaran yang sudah saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.